Saya suka kesenian, terutama memang barongan itu mungkin 15 tahun yang lalu atau mungkin dari usia saya masih SD ya, memang sudah suka banget sama barongan. Di mana-mana juga saya tonton. Terus saya mulai aktif sampai sekarang ini baru mungkin sekitar 2 sampai 3 tahun ini terakhir, karena sebelum nikah saya sudah sama atau pemain udah lumping. Saya juga sering jadi sama, ya kebetulan udah lumping kesenian itu bapak saya sendiri pawangnya, saya pemainnya. Berarti kan intinya itu ada garis keturunan, ada maksudnya dari yang atas itu udah pada suka ya. Jadi tidak secara langsung dia harus suka itu tidak, tapi dari kita sendiri yang merasa senang dalam kesenian. Nah, itu seperti anak saya nggak mengharuskan rahasia harus ikut ayah, harus ikut udah lumping itu tidak. Cuman kan mereka biar mengenal dulu, biar nanti mikir sendiri. Nah terus saya setelah nikah nggak pernah main barongan, nggak pernah apa sama sekali. Saya merantau. Nah di Jakarta 7 tahun saya merantau di Jakarta, nggak pernah kesenian, nggak pernah apa. Dan kebetulan kesenian tempat saya itu di Suco, dilalah ya mati nono bocai podo merantau. Nah itu kendalanya satu sama merantau itu. Nah kebetulan kelahiran anak saya yang kedua Sultan, dari itu saya di rumah terus di rumah. Dilalah kesenian dari Derman itu kakang Nyong lah ibaratnya, kakang dari masih ada kata sedulur, pernah ngajak main Derman. Dilalah saya memang suka, namanya orang suka ya. Nah, hobi malah harus ketemu kalau tempatnya ibaratnya seneng ini. Dilalah kok ono tempat ono dalane senengnya double semua raruan ya, langsung terjun, langsung ikut aja. Kalau itu ya komen dari biyen lah, dari dulu memang sudah suka sampai sekarang. Apa meneh Cal? Mungkin ada pertanyaan. harus bertanya terus, harus Bertanya terus. Ya mungkin fans-fansnya Mas Tony kan biar lebih tahu lah. Awal cerita bisa ikut di Derman. Awal cerita itu di Derman itu dulu sebelum saya ikut di Derman, kakang saya itu kan kalau lebaran kan biasa sih kumpul bareng keluarga. Nah pas itu pernah saya diajak, tapi memang saya belum pernah di rumah, jadi ya nggak ikut lah. Pas kebetulan yang pemain Lea itu Mas Toleh namanya, bilang sama istri saya, bilangnya iya nih Mas Toleh tak cek barongan. Nah jadi saya ya ngono sih, apa meneh barongan senengan kan biyen kayak gitu nih. Terus siap main, ini main tiba-tiba ikut gabung langsung. Alhamdulillah anggota kesenian dari Derman itu ya menyikapi dengan baik lah, welcome dengan saya dan direspon sangat baik. Sampai sekarang ya alhamdulillah hubungan anggota TSM juga baik-baik saja alhamdulillah. Dan saya juga tidak nyangka saya yang mawangi apalah segala macam di situ tuh, saya tidak nyangka. Ya berarti hukum alam lah, itu bukan karena kemauan. Bukan karena kemauan kita yang mau, ibaratnya mau, tapi ya karena hobi satu, karena ada kecintaannya. Terus pas adalah ada tempatnya, pas adalah memang cocok dalam bidangnya gitu. Jadi ya jalani terus nikmati
dan tetap muri-muri warisan leluhur. Intinya itu saya ras komen seperti kesenian Barongan barang itu jangan pernah sampai punah lah. Intinya suatu Filosofi pecut itu kan cambuk ya, cambuk. Ibaratnya kalau kita mau ibaratnya nih angon sapi, Iya. angon sapi kita nggak bisa bahasa sapi. Gimana caranya biar sapi itu nurut sama kita? Nah, dipergunakanlah pecut itu kalau pecut sapi. Kalau pecut yang cemeti-cemeti zaman dulu kan kuda ya, ini buat imun kuda, dan itu sejarah dari Kanjeng Sunan Kalijogo Iya. yang melambangkan kepemimpinan sih sebenarnya. Pecut itu harus punya cambuk biar apa ya, masyarakat itu nurut atau bisa guyup rukun lah intinya. Tertib Ya, tertib. Bukan berarti cambuk itu buat melukai atau menyakiti orang, itu tidak. Karena gimana sih Om? Biar ada pembeda lah antara pasukan sama pemimpin gitu. Itu sejarahnya memang dari Pak Sunan Kalijogo. Tapi kalau pecut itu saya pernah baca siapa sih, ada pokoknya, ada versi-versinya masalahnya. Banyak versi. Banyak versi. Ini mungkin versinya Mas tahu sendiri, mungkin nggak tahu kalau versi yang lain. Ya alhamdulillah pecut itu yuk, saya nggak nyangka pecut itu bisa membawa hikmah buat saya, membawa barokah, membawa rezeki buat saya. Alhamdulillah. Ya karena itu, karena saya sering main lumping, main barongan, ya itulah hidayahnya. Terus timbul jadi rezeki buat saya. Awal-awalnya gini, saya pas main udah lumping, saya pakai pecut. Nah, anak kecil ada yang bilang sama orang tuanya minta pecut yang seperti yang saya pakai. Nah dari itu ada yang pesen sama saya. Nah, saya buatkan, dilalak, suka, terus dibeli. Nah, kan dari pembeli itu tepuk tular lah ibaratnya. Nah, itulah jalan rezeki. Yang pembeli pertama ngomong, beli pecut di mana? Soalnya di Mas Sony. Nah, dari itulah saya